Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di sini saya akan menampilkan presentasi saya dari tugas ke-1 Inovasi dan Teknologi Administrasi. Nama saya adalah Muhammad Raskatran. Saya dari mahasiswa Universitas Nasional. Lalu tugas saya yaitu pendapat saya tentang posisi e-government di Indonesia di daerah kantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah Jakarta Selatan. Lalu saya mulai saja ya. Apa sih e-government itu? E-government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Tujuan utama e-government adalah untuk menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintahan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Di Indonesia, e-government melibatkan penggunaan teknologi seperti internet, komputer, dan telekomunikasi untuk mengubah dan meningkatkan cara kerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan dan implementasi sistem-sistem yang mendukung berbagai aspek pemerintahan seperti pengelolaan keuangan negara, administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Lalu model World Bank. Tahapan yang didefinisikan oleh World Bank merupakan model yang paling sederhana. Model ini mengukur derajat interaksi yang diciptakan dari sistem atau situs web yang dimiliki pemerintah. Untuk keributan ini seragam dengan model tahapan klasik yang banyak dikutip dengan evolusi situs web di dunia komersial. Tiga tahapnya yaitu publish, interact, dan transact. Lalu yang pertama adalah publish. Jenis implementasi termudah ini biasanya berskala kecil dan kebanyakan aplikasinya tidak memerlukan sumber daya yang besar dan beragam. Dalam tahap ini, yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimiliki hingga untuk dimilikinya untuk dapat secara langsung dapat diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya akses yang digunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs pihak website. Contohnya itu, pelajar dapat mendapat info tambahan saat mendaftar sekolah atau pindah sekolah melalui aplikasi yang disediakan di website kantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Selatan. Lalu, seorang peneliti dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengajian berbagai lembaga pemerintahan untuk digunakan sebagai data sekunder di penelitiannya. Lalu, rakyat, rakyat secara online dan real-time dapat mengetahui hasil dari pembuatan EKTP, SKCK, dan macam-macam surat penting lainnya. Yang kedua adalah interak. Pada tahapan ini terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat yang berkepentingan. Contohnya masyarakat langsung mendatangi kantor tersebut untuk mendapatkan pelayanan publik. Lalu pembisnis bisa memohon surat izin membangun dan menjalankan surat izin dari pemerintah melalui kantor kependudukan dan catatan sipil. Yang ketiga adalah transak. Pada tahapan ini sudah terjadi pemerintahan transfer uang dari pihak lain sebagai konsekuensi dari diberikannya layanan jasa oleh pemerintah. Aplikasi ini lebih rumit karena harus memiliki sistem keamanan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berinteraksi. Contohnya, aplikasi ini masyarakat dapat membuat permohonan memperoleh KTP baru atau memanjangnya melalui internet yang sudah disediakan oleh pihak kantor. Lalu, para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet yang sudah disediakan oleh pihak kantor. Lalu pendapat saya tentang posisi e-government di Indonesia. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Penerapan e-government yang telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat e-government. Salah satu upaya penting dari pendirian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara pada tahun 2010 yang bertanggung jawab atas implementasi sistem keuangan dan e-government di Indonesia. Selain itu, terdapat juga Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan penting dalam mendorong pengembangan e-government.
Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam penerapan e-government di Indonesia, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses ke internet di daerah pedesaan, kurangnya kesadaran dan keterampilan teknologi di kalangan penduduk, serta perluasan layanan e-government ke sektor-sektor yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan e-government dengan dukungan yang terus-menerus dan peningkatan infrastruktur. Diharapkan e-government di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi pelayanan publik, dan partisipasi publik yang lebih baik. Demikian hasil dari presentasi saya. Saya mohon maaf sekali lagi jika masih ada yang kurang dan salah. Dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.